Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menegur Fadlizon gara-gara menyindir Presiden Jokowi di media sosial. Sebagai bagian dari koalisi, teguran Prabowo kepada kader Gerindra dinilai percuma jika tidak diikuti dengan tindakan tegas. Sindiran politikus Gerindra Fadlizon kepada Presiden Joko Widodo di media sosial berbuntut panjang. Tak hanya mendapat teguran keras dari Ketua Umum sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Gerindra juga menyatakan permintaan maafnya kepada semua pihak yang tidak nyaman atas sindiran Fadlizon. Juru bicara Partai Gerindra Habibur Rahman menyebut sindiran Fadli tidak mewakili fraksi ataupun partai. Habib menekankan pada kader Gerindra. Kritik boleh saja disampaikan kepada pemerintah, namun dengan bahasa yang tidak menyudutkan secara personal. Kalau Anda lihat dinamika rapat-rapat di komisi, kita kerap mengkritisi berbagai kebijakan. Tetapi pernyataan tersebut hendaklah dibungkus dengan kalimat yang pas, tidak menyudutkan pihak-pihak lain, apalagi secara personal. Staf khusus Mensesnek Valdo Maldini menjamin pemerintah hadir. Persoalan banjir Sintang, Kalimantan Barat sudah ditangani BPBD sejak awal. Tak hanya soal bantuan, Presiden juga memastikan penanganan banjir berjalan maksimal meski Presiden belum meninjau langsung. Bencana alam di Sintang tentu sudah ada badan yang bertindak cepat. BNPB sudah berkoordinasi dan turun dari awal. Kami juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait. Bantuan tahap 1 sudah mulai terdistribusi, sekarang masuk ke bantuan tahap 2 dan sudah diproses setelah pendataannya dilakukan. Sementara itu, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait mempersilahkan Partai Gerindra untuk mengambil tindakan berupa teguran, ingatan, atau pemecatan. Jazilul menilai sindiran Fadli hanya memunculkan sensasi kegaduhan dan tidak pantas dilakukan. Prabowo memberikan teguran, kalau terkait teguran terserah, karena itu internal Partai Gerindra. Terserah mau ditegur, diingatkan, dipecat, kita menghormati rumah tangga orang. Tetapi setidaknya dalam koalisi kita harus membangun ketenangan, ketertiban, bukan kegaduhan. Sebelumnya, sindiran Fadlizon dilontarkan di media sosial usai Presiden Jokowi meresmikan sirkuit Mandalika Lombok Tengah, NTB. Seraya memberikan apresiasi, politikus Gerindra itu justru menyindir Presiden soal banjir Sintang yang sudah 3 pekan belum surut. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, untuk membahas hal ini telah ada 2 narasumber yang bergabung, yaitu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Ferry Juliantono, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik, Mas Adi Praitno. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Mbak Fitri, Mas Adi. Kita akan awali perbincangan dari Pak Ferry terlebih dahulu. Pak Ferry, terkait tweet Fadlizon soal banjir Sintang, betulkah Pak Fadli mendapatkan teguran dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto? Yang pertama, kita harus meletakkan dulu persoalannya. Pertama, pernyataan Mas Fadlizon itu, cuitannya itu di akun Twitter pribadi Mas Fadlizon itu. Dan kemudian di dalamnya ada kata-kata untuk supaya Presiden juga ingat ada masalah banjir yang sudah berminggu-minggu belum surut di Kabupaten Sintang adalah merupakan memang tweetan pribadi Mas Fadlizon di ruang pribadi akun Twitternya Mas Fadlizon itu sendiri. Dan menurut saya sebenarnya adalah merupakan hal yang wajar ketika ruang pribadi seseorang kemudian menyampaikan soal yang menurut Mas Fadlizon dalam ruang pribadinya itu perlu disampaikan. Tetapi saya juga ingin menyampaikan bahwa apa yang disampaikan Mas Fadlizon itu seperti yang disampaikan oleh Pak Habibur Rahman yang di Partai Gerindra adalah merupakan sebuah majelis etik dan kehormatan, bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Fadlizon itu adalah merupakan pendapat pribadi dan bukan merupakan pendapat. Pak Ferry, pertanyaannya adalah apakah betul Pak Fadli mendapatkan teguran langsung dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto? Iya, itu kan sebenarnya juga disampaikan melalui akun Twitternya sendiri oleh Mas Fadlizon. Jadi menurut saya ada baiknya kalau itu ditanya langsung ke Mas Fadlizon, apakah ditegur, apakah
disampaikan secara informal. Walaupun juga Partai Gerindra sudah mengatakan memang ada teguran itu, Pak? Menurut saya begini, di Partai Gerindra ini kita terbiasa untuk melakukan kritik, apalagi Partai Gerindra selama ini kan sebelum bergabung di pemerintahan menjadi partai yang kritis atau berada di luar pemerintahan dan kritis itu. Dan ketika sekarang di dalam pemerintahan tentu kita juga menempatkan posisi baru itu, kita mendukung pemerintahan dan kapasitas Pak Prabowo misalnya ketua umum partai, membantu Presiden dan kemudian Pak Sandi misalkan, saya sendiri dan teman-teman Partai Gerindra mendukung yang bisa dilakukan untuk membantu pemerintah. Tapi juga ada hal-hal yang perlu disampaikan, masukan, kritik kepada pemerintah ya. Saya sendiri juga sering melakukan kritik gitu kepada pemerintah, juga nggak apa-apa gitu. Oke, Pak Ferry, kita beralih ke Mas Adi. Mas Adi, bagaimana Anda menilai sikap dari Gerindra terhadap tweet Fadlizon? Ada teguran, apakah sudah tepat atau teguran saja kemudian tidak cukup? Saya ingin komentar dua hal tentang yang substansi dan yang politik, Rara. Yang substantif itu saya kira kritik Fadlizon itu kan biasa, bahkan sangat sopan gitu ya. Sekedar ingin mengikatkan ada peristiwa banjir di Sintang yang sepertinya juga perlu mendapatkan perhatian serius dari Presiden dan pemerintah. Cuman menjadi politis itu karena posisi Gerindra saat ini menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Jadi sekeras apapun unek-unek kritik itu memang haram hukumnya disampaikan di ruang terbuka. Apalagi kalau kita melihat Fadlizon memang sejak awal ini DNA-nya DNA kritis. Bahkan kalaupun toh itu disebut sebagai suara pribadi, Bang Ferry, itu saya harus kita lihat secara nyata bahwa Fadlizon ini berwajah ganda. Satu sisi berwajah kritis, tapi partai yang membesarkan dan mencalonkan Fadlizon adalah partai koalisional pemerintah. Ini yang sebenarnya dipersoalkan oleh publik. Kalau Gerindra tetap berada di luar kekuasaan, saya kira sikap Fadlizon dianggap maklum dan lumrah. Karena Fadlizon memang sejak awal juga sangat kritis ke Jokowi, bahkan sejak zaman SBY berkuasa 2 periode, Fadlizon paling lantang. Artinya apa? Kalau menurut saya, kan partai yang lain akhirnya menjadi iri ke Gerindra ini. Satu sisi ini adalah lawan utamanya Jokowi, dapat 2 menteri, tapi ada sebagian elitnya yang terus mengkritik pemerintah. Yang lain kan cukup menjaga betul nama baik Presiden, Mbak. Jangankan mau mengkritik untuk sesuatu yang sifatnya sepele terkait dengan borok pemerintah, mereka menutup rapat-rapat itu semua. Baik, kita ke Pak Ferry. Pak Ferry, berulang kali Fadlizon ini bersikap seolah-olah bukan dari partai pendukung pemerintah dan selama ini tidak ada teguran. Kenapa kali ini ada teguran? Menurut saya berapa kali juga Mas Fadli oleh Pak Prabowo bukan ditegur dalam pengertian ditegur keras gitu, diingatkan Pak Fadli jangan ini, itu kan menurut saya adalah sesuatu yang juga wajar untuk disampaikan. Tetapi menurut saya Mas Fadlizon adalah figur yang memang biasa menyampaikan itu. Nah, menurut saya kan sekarang tinggal apakah ini ada yang keberatan atau tidak. Jadi kan kalau bicara soal yang disampaikan oleh Mas Fadli kan memang tadi seperti yang disampaikan, jadi memang ada masalah soal banjir. Kan Mas Fadli juga sebenarnya memberi masukan gitu. Jadi kalau itu dijadikan sebagai sesuatu yang dianggap mengganggu atau apa, kan gini Mas Adi, jadi kritik itu meskipun kita di dalam pemerintahan kan juga boleh. Saya misalnya dalam kasus PCR, saya juga mengkritik juga kepada pemerintah. Menurut saya ada sesuatu yang perlu untuk disampaikan. Partai Gerindra ya posisinya juga jangan ada yang salah terus kemudian kita bela-bela ya juga kan nggak benar. Baik, Pak Ferry dan juga Mas Adi, usai jeda kita akan bahas lebih mendalam mengenai secara etika politik partai yang sudah berkomitmen masuk ke koalisi pemerintahan, sikapnya sebetulnya harusnya seperti apa, termasuk kader-kadernya. Kita akan bahas sesaat lagi. Kita lanjutkan kembali perbincangan. Mas Adi, secara etika politik partai yang sudah berkomitmen masuk ke koalisi pemerintahan ini seharusnya bersikapnya seperti apa? Ya tentu secara normatif harus samikna wa ta'na terhadap semua kebijakan politik pemerintah. Jadi jikapun ada kritik yang mesti disampaikan, ya tentu melalui perwakilan menteri ataupun perwakilan yang lainnya yang bisa menyampaikan pesan-pesan kritiknya itu kepada pemerintah. Cuman kan uniknya Fahri ini, maksud saya Fadlizon ini kan uniknya dia melampaui batas-batas itu semua, Rara. Karena tweetnya itulah yang kemudian menjadi sumber informasi semua media. Jangankan soal kritik ke Jokowi, Fadlizon batuk aja itu bisa jadi viral. Fadlizon pakai sandal jepit juga bisa menjadi viral. Artinya apa?
memang agak rumit sebenarnya untuk mengatur Fadlizon itu sebagai sosok sentrum media darling, sebagai politisi, tapi pada saat yang bersamaan tetap menjaga etik dan marwah Gerindra yang menjadi bagian dari partai koalisi. Baik, Makanya Mas Adi. kemudian Hasto tidak mungkin bereaksi kalau tidak terganggu dengan statementnya Fadlizon. Begitupun dengan PKB nggak mungkin bereaksi kalau tidak kemudian merasa terganggu dengan sindiran itu di tengah semua partai politik Artinya, pemerintah. Mas Adi, Samikna wa ta'na. Oke, artinya Mas Adi, tweet sindiran Fadlizon ini apakah akan berdampak pada hubungan Jokowi dan Prabowo Subianto? Kalau melihat statementnya Sekjen PDIP, katanya sih nggak berdampak. Tapi kalau terus-menerus ini dilakukan, tentu ini cukup potensial terjadi disharmonisasi. Karena ini kan sebenarnya Prabowo dan Gerindra bergabung dengan pemerintah kan nggak lama, baru setahun lah hitungan seumur jagung. Artinya kalau maintenance komunikasi politiknya itu tidak dengan bagus, tentu ini menjadi ancaman disabilitas hubungan mereka yang ke depan ya di 3 tahun sisa pemerintahan Jokowi. Karenanya menurut saya ketika Sekjen PDIP itu bereaksi, tentu mereka memberikan satu rambu-rambu sebenarnya tentang bagaimana menjaga etika dan marwah dalam berkoalisi itu. Bagi saya secara substansi nggak ada persoalan itu sebagai pengingat presiden, tapi Gerindra yang ada di koalisi pemerintah itu yang kemudian dipertegas sebenarnya. Baik, Pak Ferry, potensi disharmonisasi, tanggapannya? Ya, terlalu jauh kalau kemudian hanya masalah seperti ini mengganggu harmonisasi yang terjadi di dalam koalisi pemerintah. Sebenarnya kalau kita mengambil manfaat dari sikap kritis masyarakat, termasuk juga yang menjadi anggota bagian dari pemerintahan, adalah merupakan sesuatu yang harus dimaknai sebagai inilah sebenarnya sejatinya hubungan perkawanan. Kalau ada sesuatu yang kita harus sampaikan, baik itu masukan, kritik, itu justru adalah dalam rangka untuk tadi pernyataan dari Mas Adi mengatakan ada pernyataan dari PDIP, ada pernyataan dari PKB, ya, artinya bahwa mereka dua partai koalisi pemerintahan itu merasa terganggu. Saya nggak mau menanggapi sikap dari partai lain, tetapi yang saya ingin sampaikan adalah bahwa tanggung jawab Partai Gerindra terhadap koalisi, terhadap pemerintahan ini adalah sikap tanggung jawab juga sebagai representasi tanggung jawab partai kepada rakyatnya. Dan menurut saya apa yang disampaikan oleh Mas Fadli itu secara substansi nggak ada masalah. Kami juga, saya misalkan contoh sering beberapa kali ketemu dengan Pak Jokowi untuk memberi masukan soal ekonomi rakyat, itu juga nggak usah bicara-bicara juga, nggak usah harus disampaikan kepada publik. Tapi pada saat saya misalkan dalam satu kasus saya harus bersikap kritis gitu, bersikap menurut saya itu juga harus dimaknai sebenarnya. Mengenai Pemerintahan kritikan ini harus kenapa belajar kemudian tentang inilah dalam era demokrasi, nggak apa-apa, jadi santai aja. Ya, mengenai kritikan ini, kenapa kemudian kritikannya tidak dilakukan kepada perwakilan menteri yang ada di pemerintahan Jokowi? Justru kemudian memilih ruang publik dan ruang pribadinya. Mungkin menurut saya itu ada juga tanggung jawab dari Mas Fadlizon yang diharapkan oleh teman-teman di fraksi gitu, yang seharusnya juga Fadlizon sebagai anggota DPR juga bisa melakukan sesuatu dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR, komisi maupun mitra-mitra yang ada di DPR untuk bisa membantu masyarakat Kabupaten Sintang yang sekarang sedang kebanjiran, kena musibah kebanjiran gitu. Baik, Mas Adi tanggapannya? Ya, karena begini, kalau melihat suasana batin teman-teman koalisi Jokowi yang sejak awal, kalau dirunut kan masuknya Gerindra itu kan bukan perkara gampang, Rara. Mereka welcome dengan rival utama dalam Pilpres itu tentu dengan hati yang cukup terbuka dan lapang dada, sehingga komposisi penguatan, dukungan terhadap Jokowi itu semakin menguat. Kalau dalam praktiknya baru setahun koalisi, masih saja ada elit Gerindra yang masih genit mengatasnamakan pribadi atas nama kebebasan sebagai anggota dewan, tentu partai-partai yang lain tidak happy. Saya membaca betul statementnya Hasto itu, bahwa Hasto sangat yakin bahwa Gerindra akan mengambil tindakan-tindakan disiplin di internal Gerindra. Itu secara eksplisit disebutkan. Artinya PDIP sudah merasa terganggu. Jazilul Fawaid apalagi, bukan hanya ditegur. Bahkan kalau ada sanksi yang lebih tegas, katanya itu jauh lebih bagus. Karena partai yang lain kan agak sangat hati-hati betul mengkritik presiden secara terbuka. Itu yang disebut ketaatan robotik sebagai teman koalisi itu menjadi penting untuk dirawat.
Baik, Mas Adi Prayitno, Pak Ferry Julianto, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.